beragam tetapi tetap satu. Menyebutkan identitas diri secara lengkap. Identitas diri. Identitas diri adalah ciri-ciri tentang diri seseorang. Identitas diri merupakan hasil dari suatu identifikasi diri oleh dirinya sendiri dengan penilaian dari orang lain. Identitas diri merupakan suatu karakter tertentu yang dimiliki oleh seorang individu yang membedakan dari orang lain. Identitas diri dapat berupa ciri-ciri fisik seperti wajah dan tinggi badan, atau ciri psikologis seperti sifat, tingkah laku, dan gaya bicara. Identitas diri berupa nama, alamat, jenis kelamin, agama, golongan darah. Identitas diri biasanya ditulis dalam tanda pengenal diri, dokumen pribadi, seperti kartu pelajar, jika kita masih pelajar, dan kartu tanda penduduk jika sudah dewasa. Berikut contoh dokumen pribadi yang berisi berbagai macam identitas diri. Kartu nama, kartu pelajar, kartu tanda penduduk, kartu perpustakaan, ijazah, piagam penghargaan, akta kelahiran. Membedakan identitas diri dan teman serta menemukan persamaan dan perbedaan. Identitas seseorang. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tempat kita tinggal adalah negara yang memiliki berbagai identitas yang berbeda-beda. Identitas yang dimiliki oleh seorang individu terbagi menjadi dua. Pertama, identitas personal identity, dan kedua, identitas sosial. 1. Identitas personal. Identitas personal merupakan hasil dari suatu identifikasi diri oleh dirinya sendiri dengan asesmen dari orang lain. Identitas personal merupakan suatu karakter tertentu yang dimiliki oleh seorang individu yang membedakan dari orang lain. Identitas personal dapat berupa ciri-ciri fisik seperti wajah dan tinggi badan, atau ciri psikologis seperti sifat, tingkah laku, dan gaya bicara. 2. Identitas sosial. Identitas sosial merupakan hasil dari identifikasi diri oleh orang lain, dan merupakan suatu identifikasi yang disetujui atau diberikan orang lain. Identitas sosial dapat meliputi religi, etnis, suku bangsa, dan kelas sosial. Salah satu bentuk identitas sosial ialah agama atau religi. Negara kita memiliki 6 agama resmi yang diakui. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat beribadah yang berbeda, hari raya yang berbeda, cara beribadah yang berbeda, dan kitab suci yang berbeda. Mengidentifikasi ciri fisik orang dan benda yang ada di rumah dan sekolah. Keluarga. Keluarga merupakan orang-orang terdekat kita dan memiliki hubungan darah. Kita tinggal di rumah dengan keluarga. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, kakak dan adik. Ayah merupakan pemimpin dalam keluarga. Beliau pencari nafkah dalam keluarga. Ibu ialah orang yang melahirkan kita dan mengurus rumah tangga. Kakak dan adik ialah saudara kita. Antar anggota keluarga harus saling menyayangi dan menghormati. Kita dengan keluarga harus selalu rukun dan tidak boleh berkelahi atau berselisih. Antar anggota keluarga harus saling membantu, tolong-menolong dan saling berbagi. Keluarga besar merupakan keluarga inti ditambah dengan kakek, nenek, paman, bibi dan saudara sepupu. Kakek dan nenek ialah orang tua dari ayah dan ibu. Paman dan bibi merupakan saudara dari ayah dan ibu. Saudara sepupu yaitu anak dari paman dan bibi. Kebinekaan di sekitar kita. Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau-pulaunya didiami oleh berbagai suku bangsa. Keragamannya menyebabkan keragaman adat dan budayanya. Keanekaragaman suku bangsa tidak menyebabkan perpecahan, tapi semakin memperkokoh dan memperkuat bangsa kita.
Hal ini tercermin dalam semboyan negara kita. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda suku, adat, budaya dan bahasa daerahnya, tetapi tetap satu jua yaitu bangsa Indonesia. Sebagaimana sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila berbunyi, Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Ragam suku bangsa. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Berbagai suku bangsa mendiami pulau seluruh Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri atas 5 pulau besar. Pulau tersebut adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Setiap satu pulau didiami lebih dari satu suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kehidupan beragam, mulai dari yang masih primitif hingga modern. Penyebab perbedaan kehidupan tersebut dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Setiap suku bangsa memiliki bentuk dan keragaman adat istiadat. Beberapa suku bangsa Indonesia yang perlu kamu ketahui adalah: A. Suku bangsa Jawa. Suku Jawa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, aslinya mereka menempati wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa. Masyarakatnya hidup bertani. Keterampilan khas yang mereka miliki, yaitu membatik, menganyam, dan memahat. Masyarakat Jawa memiliki budi bahasa yang halus. Mereka adalah pekerja keras dan hormat kepada tradisi leluhur. B. Suku bangsa Sunda. Suku Sunda kita temui di Jawa Barat dan sekitarnya. Mereka menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Sunda hampir sama dengan bahasa Jawa. Masyarakat Sunda umumnya bekerja sebagai petani. Selain itu juga berkebun. Hasil perkebunan yang banyak dihasilkan, yaitu teh dan sayur mayur. C. Suku bangsa Batak. Suku bangsa ini menempati wilayah Sumatera Utara. Suku bangsa Batak terdiri atas berbagai kelompok, di antaranya Batak Karo, Mandailing, Toba, Angkola, dan Simalungun. Masyarakat Batak hidup bertani dan beternak. D. Suku bangsa Dayak. Suku bangsa Dayak menempati wilayah Kalimantan Tengah. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Dayak dan bahasa Nguju. Masyarakat Dayak hidup bertani, berburu ke hutan, dan menangkap ikan. Selain itu, para ibu-ibu di rumah mengerjakan anyaman rotan. Ragam budaya. Meskipun kita dibedakan oleh suku bangsa, namun, persatuan dan kesatuan harus tetap dijunjung. Hal ini karena kita satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Keragaman suku bangsa dan budaya tampak dari banyak hal. Pakaian adat, tarian daerah, lagu atau nyanyian. Bisa juga bahasa, makanan, kesenian. A. Pakaian adat. Pakaian resmi dan khas suatu daerah atau suku bangsa. Biasanya dipakai saat tertentu, misalnya peringatan Hari Kemerdekaan, upacara adat, upacara pernikahan. B. Tarian daerah. Hasil daya cipta manusia berbentuk gerakan indah. Gerakannya sesuai kekhasan daerah tertentu. Ada tarian menggambarkan patriotisme, ada pemujaan kepada Tuhan, penyambutan tamu. Ada juga kegembiraan muda-mudi atau tentang keindahan alam. Tarian menyambut tamu misalnya tari sembah Jawa Barat, Saman, Nanggro Aceh Darussalam, Baksa Kembang Kalimantan Selatan. Tari kepahlawanan, misalnya Empa Sampari, Nusa Tenggara Barat. C. Bahasa daerah. Bahasa daerah adalah sarana komunikasi yang digunakan di daerah tertentu. Kita mengenal bahasa Batak, Sunda, Jawa, Ambon, Bali, Aceh, dan sebagainya. Logat dan dialeknya khas dan unik. Itulah ciri khusus bahasa daerah tersebut.
Bahasa daerah dalam perkembangannya memperkaya bahasa Indonesia. D. Makanan daerah. Makanan daerah adalah salah satu bentuk keragaman suku bangsa, terbuat dari hasil bumi daerah tersebut. Hasil yang khas diolah menjadi makanan khas. Rasanya unik, khas, dan enak.